Alhamdulillah ya Bu Usni. Baik Bu Usni, di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan tujuan ingin membantu rekan-rekan sejawat dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita dalam proses pembelajaran kita sebagai guru. Ya. Kira-kira kapan nih Bu Us akan melakukan supervisi proses pembelajaran di kelas, Bu Us? Rencana saya besok, Bu Teta. Besok ya Bu Us, berarti sesuai dengan jadwalnya Ibu dalam kelas ya? Ya. Oke Bu Us, mungkin sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Dari observasi nanti materi apa nih yang akan Ibu sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan besok itu mengenai pecahan, Bu Teta. Mengenai pecahan ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Tujuan saya setelah dilakukan pembelajaran nantinya itu ada 3 tujuan sebenarnya, Bu Teta. Yang pertama, setelah pembelajaran nantinya saya berharap siswa dapat mengidentifikasi pecahan, menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi nantinya, saya berharap siswa dapat menjelaskan bagian dari pecahan dengan tepat. Oh begitu ya Bu Usya. Ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai nantinya, yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati video sistem dan bagian-bagian pecahan yang ditampilkan oleh guru nanti melalui slide. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam memaparkan materi tentang sistem dan bagian-bagian pecahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk mewarnai sebuah gambar tentang bagian-bagian pecahan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan umpan balik atau memberikan umpan balik nantinya yang akan dikuatkan kembali oleh guru. Oke, berarti area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya melalui video, melalui slide, gitu ya Bu ya, melalui gambar-gambar, gitu ya Bu ya, dan mewarnai juga nanti. Oke. Mungkin tentunya sebelum observasi ini dilaksanakan besok, tentu Ibu sudah mempersiapkan nih, sudah memiliki strategi persiapan seperti apa ya Bu, kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajarannya besok? Pembelajaran besok rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian saya akan menggunakan alat peraga berupa video, kemudian juga menggunakan kartu kegiatan, alat kebersihan juga, kemudian ada teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Kemudian saya juga akan memberikan bimbingan kepada kelompok dengan nanti melakukan diskusi bagaimana membuat gambar berkelompok, mewarnai gambar, peta konsep, dan menyanyikan nanti ada lagu-lagu nyanyi-nyanyi yang menarik bagi siswa. Kemudian metodenya yaitu dengan mengamati gambar, video penugasan, dan juga diskusi kelompok. Oke, berarti besok itu strategi yang Ibu gunakan sudah beragam ya Bu ya? Iya. Mulai dari video, mulai dari video, media yang sudah dipersiapkan semenarik mungkin ya Bu ya? Iya, Bu. Saya sudah berusaha menampilkan semenarik mungkin. Oke. Mungkin Ibu dari percakapan kita ini apa harapan Ibu nanti dalam proses pembelajaran? Harapan dari proses pembelajaran nantinya yaitunya saya berharap agar siswa
dapat mengidentifikasi pecahan dan menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian satu lagi nih Bu, apa nih yang diharapkan dari saya nih dalam percakapan atau diskusi kita siang hari ini? Iya, yang saya harapkan dari kegiatan diskusi kita hari ini yaitu adanya saran dari Bu Teta, adanya kritikan dari Bu Teta, dan juga saya berharap kita akan berkolaborasi nantinya dalam pembelajaran. Kolaborasi ya Bu ya. Nah, oke Bu Us, mudah-mudahan besok apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran Ibu, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Oke Bu Us, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Us. Sama Bu Teta. Assalamualaikum. Pagi anak-anak Ibu semua. Oke, bagus, semangat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Yes. Ada yang belum sarapan? Ya, Bu. Siapa yang belum sarapan? Kenapa tadi pagi tidak sarapan? Tidak sempatkah? Atau memang tidak pengen sarapan? Kalau pagi nggak maem biasanya? Kalau ada yang lupa sarapan pagi, ada yang nggak biasa sarapan pagi, ada yang nggak sempat sarapan pagi. Kira-kira sarapan pagi itu penting nggak? Penting. Kalau kita sarapan pagi, kita bisa kuat nanti di sekolahnya, belajarnya semangat, ya kan? Ibu ambil absennya dulu. Siapa kawan-kawannya yang nggak datang hari ini, ingat nggak? Caca. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Ya. Sebelumnya kita beritahu dulu pecahan itu apa, kemudian dipotong. Kira-kira itu pecah tidak? Pecah. Kalau dipotong dia jadi dua, berarti dia jadi pecahan. Jadi pecahan itu adalah pembelahan, apalagi potongan, apalagi yang dipotong. Apa itu kira-kira pecahan? 1/4 itu bagian dari pecahan, betul sekali. Apalagi pecahan itu adalah satu kesatuan utuh apabila dipecah itu menjadi satu pecahan. Untuk lebih pahamnya, simak dulu video ini ya. Ada terdengar suaranya? Ya. Tujuan pembelajaran. Sudah. Tujuan pembelajaran. Pecahan.
diarsir? Satu. Kalau bagian yang diarsir itu diambil, berarti jadi pecahan berapa? 1/2. Tuh. Untuk mencari bentuk pecahannya, kita lihat dulu. Yang ditandakan adalah bagian yang diarsir. Maka bagian yang diarsir berjumlah 1. Kemudian kita tulis di sini per. Ingat tadi kata kunci penyebut adalah jumlah seluruh bagian. Nah, seluruh bagian ada berapa? 1, 2. Maka jumlah bagian yang diarsir adalah 1 dan 2 bagian. Nah, selanjutnya di sini kita punya persegi yang sudah kakak punya. Sama banyak dan sama besar. Seandainya kakak mengarsir 3 buah bagian. Nah, kakak pecahannya Berapa itu pecahannya? 1/3. 1/4. 3/4. bagian yang diarsir. Oke, sekarang kita lihat yang ditandakan adalah bagian yang diarsir. Berapa bagian kita hitung ya? Ada 1, ada 2, ada 3 bagian. Langsung kita tulis di sini 3 per. Nah, lihat tadi yang menyebut di bawah adalah jumlah seluruh bagian. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka di bawah kita tulis 4. 3/4 bagian yang diarsir. Nah, jika ada pertanyaan berapa bagian yang tidak diarsir, maka kita lihat di sini yang tidak diarsir adalah yang ini ya, bagian yang ini. Maka jumlahnya 1. 1 per. Nah, untuk menyebutnya tetap ya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nah, penyebutnya tetap 4. 3/4 bagian yang diarsir, 1/4 bagian yang tidak diarsir. Pecahan senilai. Nah, udah paham? Nah, apabila ada sesuatu benda bulat atau benda apapun itu, apabila dibagi menjadi pecahan. Sebelum kita lanjutkan, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pecahan, tujuannya siswa mampu membuat gambar dan membagi menjadi pecahan. Dari LKPD ini nanti anak-anak ibu semua silahkan tentukan pecahannya, tulis di sini ya, pecahan berapa dari gambar yang ada pada LKPD. Jangan lupa tulis nama ya.
diganti. Ini kan yang berwarna, dia kan satu jumlahannya bulat nih, dibagi jadi 3. Yang berwarna berapa? 2. Seluruhnya berapa? 3 berarti 2/3. Tulis di sini kotaknya. Ya. Ya. Nah. Enggak, dia kan di kotak-kotak yang berarti yang kotak. Udah. Bisa tidak? Bisa. Nanti tugasnya satu-satu anak ibu bacakan ke depannya. Ya, kamu tulisnya apa? Kita bagi per kelompok aja. Yang kelompok ini nanti maju satu, yang kelompok ini maju satu, kelompok biar nggak terlalu tegang. Semuanya anak ibu berdiri. Berdiri dulu. Ini 4/6 betul? Betul semua, tepuk tangan untuk Rasul.
saya juga memotong pizza menjadi 6 untuk kawan-kawan saya. Lalu saya mengambil duluan. Lalu menjadi 1 buat 6. Tepuk tangan untuk hebat-hebat sekali ya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan tidak tentang pecahan? Ada yang masih belum paham? Sudah paham? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya. Dari apa yang bisa kita pelajaran? Pecahan, apalagi? Kalau pecahan itu, kalau kita pecah bisa kita bagikan, boleh pembagian. Apalagi? Kita bisa menjumlahkan juga berapa pecahan. Ada lagi yang lain? Pecahan bagian dari Tidak keseluruhan. ada. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Salimuri, JDP Angkatan 10, Kabupaten nama saya. Kali ini saya didampingi oleh Bapak PP Lebat saya, Bapak Tommy Budi. Kemudian saya juga ditemani oleh rekan saya, Bu Usnidati. Selamat siang Bu Usnidati. Selamat siang Bu Teta, Pak Tommy. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Teta. Maaf mengganggu waktunya Bu sebentar. Kemarin kita sudah melaksanakan presentasi. Mungkin saya sedikit ingin bertanya dan pertama setelah melakukan presentasi kemarin yang tentunya Bu Us, bagaimana perasaan Bu Us setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, saya merasa lega. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan rasanya sudah seoptimal mungkin. Saya sudah berusaha seoptimal mungkin dan juga ada saran-saran dari Bu Teta yang nantinya bisa menguatkan saya lagi, bisa menambah pembelajaran saya lebih bagus lagi. Jadi saya merasa setelah melakukan kegiatan kita kemarin, saya merasa lega dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk pembelajaran selanjutnya. Terus apakah ada rencana-rencana Bu Us untuk proses pembelajaran kemarin? Apakah pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik? Kalau dari pembelajaran kemarin sudah berjalan baik, hanya saja saya merasa ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kedepannya ingin saya perbaiki Bu Teta. Gitu ya. Kira-kira apa ya kira-kira Bu Us yang ingin Bu Us perbaiki pembelajaran berikutnya? Ya, dalam pembelajaran kemarin kan siswa murid-murid kita kan masih antusiasnya untuk pembelajaran itu masih sedikit kurang. Jadi kedepannya saya ingin merancang lagi media pembelajaran yang menarik. Saya sesuaikan lagi dengan peserta didiknya sehingga peserta didik akan lebih tertarik lagi dengan pembelajaran. Bagus, Bu Us. Kemudian menurut Bu Us, apakah semua tujuan pembelajaran yang Bu Us sampaikan kemarin sudah tercapai? Kalau menurut saya untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai. Bahkan ada beberapa siswa yang sudah mampu tampil ke depan, bahkan sudah mampu juga menjawab pertanyaan dengan benar. Oh, berarti Bu Us sudah berpihak kepada murid ya, Bu Us sudah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Bu Us, Sudah sehingga menjalankan. anak-anak sudah
yang dipertahankan, yang perlu dipertahankan sebagaimana yang kita lakukan kemarin. Saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan itu harus dipertahankan. Terus berarti kedepannya lebih ingin pembelajaran berbeda ditingkatkan, menyenangkan, berikan pembelajaran yang menyenangkan, itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya Bos. Terus kalau bisa dirangkum nih apa yang sudah Bu lakukan tersebut, kira-kira nih berapa skor yang 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa nih yang Bu capai gitu. Boleh dirangkum sendiri skor kita gitu ya Bu ya. Kalau kita rangkum mungkin saya menilai diri saya sendiri berada di angka 8. Karena dalam pembelajaran tujuan pembelajaran sudah tercapai. Alhamdulillah. Berarti kedepannya memang mempertahankan dan meningkatkan ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan juga kedepannya apa, kemudian sudah terus berikan solusinya kedepannya mau seperti apa, media apa yang harus ditingkatkan, kemudian bagaimana cara mengelola kelas itu mungkin untuk ditingkatkan. Baik Us, jadi menurut Bu Us nih kira-kira berapa waktu lama, berapa waktunya untuk melaksanakan hal tersebut? Saya akan coba kalau dihitung waktu mungkin dalam waktu 2 minggu. Berarti untuk pembelajaran berikutnya yang Gus ya, meningkatkan pembelajaran untuk berikutnya, adakah pihak-pihak yang Gus libatkan gitu? Kalau dalam sekolah mungkin pihak yang perlu dilibatkan mungkin kepala sekolah, sanitari pengawas kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat juga. Saya akan nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat bagaimana cara untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Saya bertanya pada rekan-rekan yang lain, kemudian saya juga ingin berkolaborasi juga dengan wali murid sehingga apa yang disampaikan di sekolah nanti bisa dilaksanakan juga di rumah oleh siswa kita, dan itu dipantau juga oleh wali muridnya di rumah. Berarti kita sama-sama belajar ya Bu Us ya, untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran tentunya di sekolah kita dan di kelas kita sendiri ya Bu. Semoga apa yang Bu Us harapkan tadi, seperti inginkan, rencana-rencana ke depannya yang lebih baik tentunya bisa tercapai juga dengan baik dan memuaskan ya Bu Us ya. Jadi mungkin itu saja Bu Us dari penghasil pengamatan saya kemarin secara keseluruhan. Penampilan Bu Us dalam proses aktualisasi pembelajaran kemarin secara keseluruhan sudah bagus, sudah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Mungkin untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bu Us, menarik sekali. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Juga kepada Bapak, mungkin kepada Bapak kita mintakan penguatan sedikit, penguatan kepada Bapak ya Bu Us. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini kan penguatan yang ingin saya sampaikan. Kalau masalah penguatan sudah kuat semua Bapak Ibu Bapak ya. Jadi di sini setelah sesinya tadi nampaknya berjalan dengan baik. Kegiatan seperti saya tersebut baik dari tadi sudah melaksanakan observasinya ya, sudah diketahui pengembangan mana, dan setelah diobservasi tadi juga sudah nampak bahwasanya ada sebuah peningkatan atau apa namanya itu, nampak nilai yang signifikan. Nilai 8 itu sudah lebih dari cukup, karena fokus tadi setelah melaksanakan observasi dia juga sudah mempelajari pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan di sini kita juga sudah memberikan sebuah apa itu namanya sumbangsi, memberikan
memberikan penguatan kepada Bu Usni dari selama ini yang masih masih ada ragu-ragu, ada kendala. Sekarang alhamdulillah dengan adanya kolaborasi antara Bu Usni dan Bu Teta, kesulitan atau hambatan yang Bu Usni alami di kelas, alhamdulillah sudah mulai nampak progres yang sangat luar biasa. Mungkin hanya itu Bu Teta dan Bu Usni. Terima kasih Pak umpan baliknya. Saya merasa dengan kegiatan yang diadakan seperti ini, saya sebagai guru merasa terbantu dalam pembelajaran. Bu Teta juga sangat membantu. Masukan dari Bapak tadi semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang lebih baik, yang bisa menjalankan kita. tentunya yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid ya bos ya. Mungkin terima kasih banyak Pak waktunya Pak, juga Bu Us terima kasih banyak waktunya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.